Kita lihat sendiri ya, dan kita saksikan sendiri bahwa seringkali mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia, misalnya hak atas lingkungan hidup yang baik ya, misalnya memperjuangkan ketika suatu perusahaan melakukan pencemaran lingkungan misalnya. Kemudian masyarakat di sekitarnya merasa terganggu dan mereka kemudian berjuang agar pencemaran itu dihentikan. Yang terjadi seringkali mereka ini kan mengalami kriminalisasi, mereka kadang-kadang mendapat serangan dari pihak perusahaan, bahkan juga dari aparat pemerintah sendiri kadang-kadang juga membatasi gerak mereka gitu, aktivitas mereka, dan itu situasi yang memprihatinkan. Jadi sampai sekarang di Indonesia yang namanya human rights defender itu belum bisa bebas dalam mengekspresikan dan memperjuangkan hak asasi manusia. Sebetulnya kan memang banyak ya organisasi-organisasi ataupun bahkan Komnas HAM sendiri juga seringkali mengeluarkan kalau secara resminya gitu ya, di laporan-laporan banyak banget yang menyebutkan bahwa pembela HAM di Indonesia itu masih sangat berbahaya gitu. Mantan pelapor khusus PBB Michelle Force juga nyebutin bahwa di Indonesia menjadi pembela HAM itu adalah sektor pekerjaan dalam tanda kutip yang salah satunya paling berbahaya karena masih banyak ancaman. Mulai dari digital sampai dengan pembunuhan gitu. Bahkan kan sampai sekarang juga kasus Munir juga sebetulnya belum punya titik terang gitu ya, siapa dalangnya dan lain sebagainya, itu masih dikaji sama Komnas HAM juga sampai sekarang toh gitu. Nah jadi praktik impunitas terhadap dan juga stigmatisasi terhadap pembela HAM-nya terus berjalan gitu. Misalkan dianggap bahwa kalau pembela HAM tuh biasanya seringkali ngelawan pemerintah, subversif, ya kan, tukang demo dan lain sebagainya. Padahal ya yang dilakukan oleh pembela HAM ini banyak, dan itu soal hajat hidup orang banyak dan soal kehidupan kita sehari-hari juga gitu. Ruang Tangga Rasa. Halo Happy Human, selamat datang di podcast Ruang Tangga Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku season 5. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Happy Humans, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kalian yang mendengarkan podcast ini dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sepertinya kurang banyak dibahas di podcast-podcast yang lain ya. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait pembela HAM gitu. Podcast ini juga dalam rangka memperingati Hari Pembela HAM yang diinisiasi oleh Komnas HAM setiap tanggal 7 September. Nah, kali ini pada podcast ini telah hadir 2 narasumber nih yang kompeten di bidangnya, di isu hak asasi manusia, yang mana mereka berdua juga merupakan pembela HAM juga nih. Penasaran? Langsung aja sudah hadir bersama kita. Halo Bang Dawai, Mbak Fatia, gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Sehat dan kayaknya semangat dan udah bergebu-gebu nih ya, pengen ngobrol-ngobrol terkait pembela HAM pada podcast kali ini. Oke, nah aku perkenalkan sedikit dulu ya untuk Bang Dawai ini. Beliau nama panjangnya nih Abdul Haris Semendawai. Nah, saat ini posisi beliau adalah Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan di Komnas HAM. Nah, sebelumnya juga beliau tahu kan mantan LPSK ya Bapak ya, yang lagi-lagi di isu hak asasi manusia juga. Nah, kemudian Mbak Fatia, nama panjangnya Fatia Maulidianti ya Mbak. Mbak Fatia juga ini merupakan perempuan pembela HAM yang telah melalang buana di berbagai organisasi hak asasi manusia. Pernah di Lokataru, Enggak pernah. Kontras. Iya. Yang terakhir kemarin Kontras ya Mbak ya. Iya. Oke. Nah, kemudian pada podcast kali ini nih, karena narasumbernya juga para pembela HAM, kita pun akan membahas terkait pembela HAM itu apa sih gitu. Kemudian bagaimana kondisi pembela HAM di Indonesia saat ini dan juga bagaimana tantangannya gitu. Apalagi kan Bang Dawai dengan Mbak Fatia itu yang istilahnya turun langsung gitu
beliau udah berpengalaman sebagai pembela HAM. Sudah langsung saja ya pembukaannya, nggak usah lama-lama. Nah, aku pertanyaan awal dulu nih ke Bang Dawe. Sebenarnya tuh pembela HAM itu apa sih Bang, dan bagaimana mengkategorisasikan si A adalah pembela HAM atau si B adalah pembela HAM, seperti itu Bang? Ya, sebenarnya kan banyak orang bekerja untuk hak asasi manusia. Nah, selama ini yang namanya pembela HAM itu sering diidentikan dengan pengacara yang membela kasus-kasus masyarakat misalnya. Nah, tetapi sejak lahir deklarasi tentang Human Rights Defender, pembela HAM itu ternyata setiap orang yang bekerja untuk hak asasi manusia, baik dalam hal penghormatan, pemajuan, perlindungan hak asasi manusia, tidak harus dari profesi tertentu, siapapun, asal dia memenuhi persyaratan, misalnya mengakui hak asasi manusia sebagai universal, norma-norma universal gitu ya, dan dalam melakukan kegiatannya dilakukan secara damai, tidak diskriminatif dan lain sebagainya. Sehingga di sini yang namanya Human Rights Defender itu bisa individu, bisa juga kelompok, bisa orang biasa, bahkan masyarakat yang melakukan pembelaan untuk kasus-kasus pencemaran lingkungan misalnya, atau masyarakat adat yang mempertahankan haknya gitu ya secara damai, itu juga bisa masuk kategori Human Rights Defender. Jadi kalau dulu seolah-olah Human Rights Defender itu hanya orang yang menjadi pengacara gitu, sekarang siapapun bisa. Yang penting tadi dia mengakui universal hak asasi manusia sebagai norma yang universal, dilakukan non kekerasan ya, tidak diskriminatif dan konsisten gitu. Jadi tidak hanya satu kali kegiatan selesai, tetapi harusnya memang dilakukan terus-menerus gitu. Oke, even dia mahasiswa sekalipun Bang? Iya, siapapun, termasuk misalnya guru, mahasiswa, selama mahasiswa itu membela kasus-kasus, membela atau memperjuangkan hak asasi manusia, misalnya hak untuk kebebasan berpendapat, berekspresi, hak untuk bebas memeluk agama dan lain sebagainya, sipil politik atau ekonomi sosial budaya, hak atas lingkungan, sepanjang mereka melakukan itu, mereka termasuk juga sebagai Human Rights Defender. Oke. Nah, kalau menurut Abang sendiri gimana sih kondisi pembela HAM di Indonesia saat ini, Bang? Kondisi pembela HAM ya kita lihat sendiri ya, dan kita saksikan sendiri bahwa seringkali mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia, misalnya hak atas lingkungan hidup yang baik ya, misalnya memperjuangkan ketika suatu perusahaan melakukan pencemaran lingkungan misalnya. Kemudian masyarakat di sekitarnya merasa terganggu dan mereka kemudian berjuang agar pencemaran itu dihentikan. Yang terjadi seringkali mereka ini kan mengalami kriminalisasi. Mereka kadang-kadang mendapat serangan dari pihak perusahaan, bahkan juga dari aparat pemerintah sendiri kadang-kadang juga membatasi gerak mereka gitu, aktivitas mereka, dan itu situasi yang memprihatinkan. Jadi sampai sekarang di Indonesia yang namanya Human Rights Defender itu belum bisa bebas dalam mengekspresikan dan memperjuangkan hak asasi manusia. Menarik, saat ini Human Rights Defender belum bebas mengekspresikan dan memperjuangkan hak-haknya. Nah, Mbak Fathia sendiri nih sebagai perempuan pembela HAM, kenapa sih Mbak Fathia mau menjadi salah satu dari perempuan pembela HAM? Toh tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Dawe, yang dimana pembela HAM tuh biasanya dapat intimidasi lah, persekusi dan sebagainya. Kenapa Mbak? Sebetulnya kan pembela HAM itu kalau di Indonesia gitu ya belum dianggap sebagai suatu bukan profesi juga, karena memang dia bukan profesi kan, tapi sebagai sekelompok ataupun individu yang memang ya secara natural aja dia bisa ada selama memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia gitu. Nah, di Indonesia ini kadang-kadang standarnya masih agak-agak cherry picking gitu. Kadang-kadang standarnya masih standar ganda gitu. Jadi ketika kita bilang saya
semangat gitu ya, saya bangga menjadi pembela HAM. Kadang-kadang orang mikir pembela HAM memang ngapain sih kerjaannya gitu. Tapi secara semangat gitu ataupun memang kenapa keinginannya pada akhirnya ada di jalan ini gitu ya, karena memang punya kepekaan ya sudah pasti gitu. Sejak kuliah, terus juga kerja di organisasi yang memang berbasis hak asasi manusia, yang itu pada akhirnya membuat saya ya terus ada menjadi pembela HAM sampai sekarang gitu. Jadi kadang-kadang saya suka mikirnya malah gini, kayaknya sebetulnya bukan kita yang memilih menjadi pembela HAM, tapi kata pembela HAM itu yang memilih siapa orang yang memang pada akhirnya akan menjadi pembela HAM gitu. Karena benar tadi kata Bang Dawai gitu ya, konsistensi, terus bagaimana orang bekerja di bidang hak asasi manusia ini memang butuh yang namanya keberanian, butuh yang namanya keberlanjutan gitu, dan juga konsistensi. Kalau misalkan gak konsisten ya pada akhirnya perjuangan untuk memajukan HAM-nya juga gak ada. Jadi kalau udah nyebur ibaratnya gitu ya di soal basah sekalian, udah basah, tenggelam sekalian ya udah berenang aja gitu. Oke, mantap. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Fathia sendiri sebagai pembela HAM, kerentanan apa aja sih yang pernah Mbak Fathia rasakan sebagai pembela HAM, khususnya sebagai perempuan pembela HAM nih Mbak Fathia? Iya, sebetulnya kan memang banyak ya organisasi-organisasi ataupun bahkan Komnas HAM sendiri juga seringkali mengeluarkan kalau secara resminya gitu ya, di laporan-laporan banyak banget yang menyebutkan bahwa pembela HAM di Indonesia itu masih sangat berbahaya gitu. Mantan pelapor khusus PBB Michelle Force juga nyebutin bahwa di Indonesia menjadi pembela HAM itu adalah sektor pekerjaan dalam tanda kutip yang salah satunya paling berbahaya karena masih banyak ancaman. Mulai dari digital sampai dengan pembunuhan gitu. Bahkan kan sampai sekarang juga kasus Munir juga sebetulnya belum punya titik terang gitu ya, siapa dalangnya dan lain sebagainya, itu masih dikaji sama Komnas HAM juga sampai sekarang toh gitu. Nah, jadi praktik impunitas terhadap dan juga stigmatisasi terhadap pembela HAM-nya terus berjalan gitu. Misalkan dianggap bahwa kalau pembela HAM tuh biasanya seringkali ngelawan pemerintah, subversif, ya kan, tukang demo dan lain sebagainya. Padahal ya yang dilakukan oleh pembela HAM ini banyak, dan itu soal hajat hidup orang banyak dan soal kehidupan kita sehari-hari juga gitu. Jadi memang butuh ada orang pembela HAM yang sampai hari ini ternyata paling banyak ya yang menjadi sasaran gitu atas kekerasan-kekerasan tadi, tentunya ya banyak anak-anak muda ya gitu. Sebenarnya saya pun selama udah berapa tahun berarti ya kerja di bidang hak asasi manusia, termasuk ketika di Kontras dan akhirnya digugat secara hukum oleh salah satu pejabat paling tinggi, raja terakhir katanya gitu ya. Namanya Pak Luhut gitu. Nah, waktu itu saya sama teman saya namanya Haris juga, tapi bukan Haris Mendawai. Haris Azhar. Iya, nah waktu itu juga sempat dituntut gitu kan, dikriminalisasi, mendapatkan judicial harassment yang alhamdulillahnya tidak terbukti bersalah. Tapi ternyata praktek-praktek semacam itu tetap masih dilakukan gitu sampai sekarang. Mungkin kekerasannya tidak secara spesifik atau langsung gitu ya, brutal membunuh gitu, tapi justru dimatikannya secara pelan-pelan tadi dengan judicial harassment, terus udah gitu penangkapan dan lain sebagainya. Jadi teror dan rasa takutnya masih nyata sampai sekarang gitu. Dan itu hanya ke Mbak Fathia sendiri sebagai pribadi untuk ancaman tersebut, apa juga ke keluarga gitu nggak sih Mbak? Justru ini yang berbeda mungkin ya. Ada layer khusus kalau untuk perempuan pembela HAM. Misalkan kan kalau pembela HAM secara umum gitu, mereka udah mengalami layer kekerasan sendiri gitu kan. Doxing lah, teror, peretasan, terus sampai dengan penguntitan dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau perempuan pembela HAM dia punya layer sendiri lagi, yaitu soal pelecehan seksual dan lain sebagainya, ya kan? Yang dimana ketika saya menghadapi itu memang ada gitu, di teror secara digital gitu, dianggap bahwa atau identitas sebagai perempuannya diserang gitu. Dan itu banyak terjadi di daerah-daerah juga yang bahkan lebih buruk gitu ya, sampai dengan akunnya diambil alih terus dianggap sebagai akun prostitusi misalkan kayak gitu. Wah, banyak banget ya pokoknya. Kalau ke perempuan bisa jadi itu lebih menyasar pada identitasnya sebagai perempuan atau
identitas gendernya. Dan kalau ke keluarga itu juga yang salah satu menjadi ketakutan kenapa orang-orang atau pembela HAM, perempuan pembela HAM itu akhirnya punya rasa takut gitu ya, karena yang disasar adalah anaknya, keluarganya gitu, atau relatifnya lah intinya, yang juga pada akhirnya bisa terdampak akan kekerasan tadi gitu. Oke, menyeramkan juga ya. Tapi bukan buat nakut-nakutin. Berarti masih tetap konsisten ya Mbak Fathia dan Bang Dawe. Nah Bang, tadi kan udah diceritakan juga nih sama Mbak Fathia, beliau dan temannya Bang Haris pernah mendapat kriminalisasi gitu sebagai pembela HAM. Nah sebenarnya kebijakan di Indonesia sendiri itu seperti apa sih Bang dalam melindungi pembela HAM gitu? Apakah kebijakannya yang masih kurang kuat? Apakah ada yang harus diperkuat? Atau apakah harus ada undang-undang tersendiri kah gitu yang melindungi pembela HAM seperti itu? Gimana Bang kalau menurut Bang Dawe? Sebenarnya kalau dari segi regulasi ya yang menyebutkan secara langsung Human Rights Defender itu memang belum ada ya. Tetapi untuk kerja-kerja mereka bahwa pekerjaan itu dilindungi oleh undang-undang itu sudah banyak. Misalnya contohnya di Undang-Undang 39 sendiri dikatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk menyampaikan misalnya terkait dengan persoalan hak asasi manusia, atau mereka melakukan berbagai aktivitas untuk menangani kasus-kasus hak asasi manusia. Jadi di dalam Undang-Undang 39 orang-orang yang membela hak asasi manusia itu sudah diakui dan bahkan mereka ini yang harusnya dilindungi gitu loh. Tetapi memang tidak disebutkan di situ bahwa namanya Human Rights Defender gitu, tetapi siapapun. Nah, tetapi kan kita yang menyebut mereka sebagai Human Rights Defender. Sebenarnya untuk melindungi mereka kan tidak harus langsung menyebutkan nama Human Rights Defendernya, tetapi secara esensi bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah dalam rangka untuk menghormati, melindungi hak asasi manusia. Itu aja sebenarnya sudah bisa dijadikan dasar untuk melindungi. Misalnya contoh ya, ada perlindungan terhadap pembela lingkungan hidup misalnya, itu kan salah satu juga lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia, bahwa mereka yang mengangkat isu-isu lingkungan hidup ini juga mendapatkan atau tidak boleh dituntut secara pidana atau perdata. Nah itu salah satu yang juga bisa dijadikan dasar untuk melindungi mereka. Jadi selain Undang-Undang 39, Undang-Undang Lingkungan Hidup dan beberapa undang-undang lain misalnya terkait jurnalis, jurnalis advokat juga advokat juga. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa peraturan undang-undang meskipun tadi tidak disebut Human Rights Defender, tetapi apa yang mereka kerjakan itu kan masuk kategori Human Rights Defender dan mereka ini berhak untuk mendapatkan perlindungan. Dan perlindungan itu artinya kan kalau mereka mengalami kekerasan, mengalami tindak serangan ya, ancaman, tindak pidana dan lain sebagainya, itu kan masuk kategori tindak pidana yang harusnya dari pihak penegak hukum itu melakukan penegakan hukum. Tetapi yang terjadi kan sekarang pengabaian. Misalnya contoh ya, ada atau bahkan dilapor balik bahkan jurnalis misalnya. Jurnalis yang tadi misalnya salah satu contoh, jurnalis itu mereka mendapatkan ancaman, tetapi tidak hanya ancaman langsung kepada diri mereka, tapi juga kepada keluarga. Jadi itu, perempuan misalnya yang menjadi sasaran itu juga sangat rentan ya, kelompok perempuan mereka yang menjadi pembela HAM, perempuan pembela HAM itu juga rentan. Dan ketika terjadi kasus harusnya kan ada proses penegakan hukum, tapi kita juga lihat, oh ini kok tidak ada tindakan yang membuat kita merasa misalnya yakin bahwa pemerintah juga melindungi mereka. Padahal apa yang dikerjakan oleh Human Rights Defender itu kan sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan negara kan. Misalnya kalau ada pencemaran, harusnya pemerintah yang menegakkan hukum untuk menghukum mereka yang melakukan pencemaran. Tapi kan ini kan abai. Pencemaran tetap terjadi sehingga orang menyuarakan itu. Tetapi ketika mereka bersuara, mereka malah dikriminalisasi, diintimidasi, mendapat serangan secara fisik dan lain sebagainya. Dan itu yang berbagai pengaduan itu masuk ke Komnas HAM dan banyak kasus-kasus yang diterima oleh Komnas HAM
Itu baik yang di pusat ya, yang di Jakarta maupun di berbagai daerah. Dan seringkali yang kita juga kasihan juga dengan teman-teman yang di daerah itu, seringkali karena tidak mendapatkan liputan dari media, kekerasan terhadap mereka seringkali lebih buruk dan tidak terdeteksi, tidak mendapat istilahnya penanganan yang baik terhadap mereka. Nah, tapi sekali lagi bahwa yang kita ingin sampaikan ini sebenarnya bukan kita ingin mengajak generasi muda gitu ya untuk menjadi pembela hak asasi manusia kan gitu ya. Memang menjadi artinya pembela hak asasi manusia itu kan sebenarnya pekerjaan yang mulia, luhur gitu ya. Karena menyuarakan orang-orang yang tidak bisa bersuara, menyuarakan ketidakadilan gitu. Nah, itu yang saya kira generasi muda kita yang harus aware terkait itu dan berpartisipasi untuk menyuarakan itu gitu loh. Jadi saya kira selain jadi terkait berbagai kasus Human Rights Defender ini, Komnas HAM kan memberikan perhatian yang luar biasa ya. Dan untuk menyatakan bahwa Human Rights Defender ini sesuatu yang sangat penting, Komnas HAM sendiri kemudian menetapkan Hari Human Rights Defender. Jadi supaya atensi kita terhadap persoalan Human Rights Defender itu mendapatkan perhatian oleh masyarakat yang luas gitu ya. Yang pertama, yang kedua dalam berbagai kasus kita juga melakukan pemantauan, penanganan kasus dan juga memberikan misalnya bentuk-bentuk perlindungan yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM. Misalnya contohnya kita berikan surat keterangan sebagai Human Rights Defender gitu. Kemudian kita juga dalam proses persidangan misalnya kita menyampaikan amicus curiae ya untuk memberikan pembelaan terhadap mereka. Nah, dalam beberapa kasus memang kita bersyukur bahwa amicus curiae kita juga diperhatikan oleh pengadilan sehingga dalam beberapa kasus itu kemudian berhasil dimenangkan ya. Jadi Human Rights Defender ini dibebaskan dari hukuman. Misalnya contoh yang di Sumatera Utara itu kan ada kasus masyarakat adat ya. Kemudian Sorbatua, kemudian ada lagi yang ini contoh-contoh aja di Jawa Tengah itu kan yang di Daniel Tangkilisan Karimun Jawa. Daniel, kemudian juga Mbak Fatia, Mas Haris juga kan kita berikan waktu itu surat keterangan ya sebagai Human Rights Defender dan juga amicus curiae gitu ya. Nah, tapi itu saja sebenarnya belum cukup. Bahwa kita perlu advokasi secara bersama-sama untuk melahirkan regulasi yang memang lebih memberikan proteksi terhadap Human Rights Defender, mulai dari pengakuan terhadap Human Rights Defender itu sendiri. Siapa sih yang dimaksud dengan Human Rights Defender? Instrumen hukum internasional sudah ada, tapi di nasional belum. Nah, jadi ini kan yang kita perlukan gitu ya, bahwa Human Rights Defender itu harus diakui secara hukum. Kemudian bentuk-bentuk misalnya ketika mereka mengalami persoalan, apa tindakan yang harus dilakukan oleh pihak penegak hukum. Misalnya ada beberapa lembaga misalnya seperti Mahkamah Agung khusus untuk pembela lingkungan hidup, mereka sudah punya pedoman. Juga dengan Kejaksaan Agung ya. Meskipun dalam praktek kadang-kadang ini juga tidak terlalu efektif gitu ya. Tapi saya kira kita perlu memikirkan regulasi-regulasi kedepannya ya yang lebih kuat memberikan perlindungan kepada Human Rights Defender ini, sehingga mereka yang menjadi korban ini tidak selalu mengalami impunitas gitu loh. Jadi kasusnya diproses gitu loh, nggak hilang begitu saja. Nah, juga yang sekarang kita sedang bangun bersama-sama dengan 3 lembaga ya, Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan. Ketika ada kasus yang terkait Human Rights Defender ini ada mekanisme respon cepat misalnya. Nah, ini yang coba kita lembagakan dan kita perkuat sehingga ketika ada kasus itu misalnya terjadi di daerah pun kita bisa respon dengan cepat. Tapi sekali lagi bahwa ini bukan pekerjaan yang gampang dan perlu bekerja sama khususnya dengan teman-teman NGO juga, selain lembaga negara, NGO juga, dan kita juga membangun kesadaran misalnya dengan penegak hukum. Oke, dan
Komnas HAM juga melalui sidang paripurna pun membentuk tim khusus ya Pak di Komnas HAM yang menangani khusus terkait pembela HAM. Oke. Nah tadi kan Bang Dawei bilang kalau misalkan ada instrumen internasional, sedangkan di nasional sendiri belum ada gitu. Nah kalau menurut Mbak Fathia, ada nggak sih Mbak maksudnya negara yang bisa kita jadikan contoh gitu, yang pelindungan terhadap pembela HAM-nya di sana tuh kuat gitu. Siapa tahu kan bisa diterapkan juga di Indonesia gitu. Sebetulnya kalau di Asia ya memang belum ada negara-negara yang menerapkan turunan gitu atas standar HAM internasional terkait soal perlindungan pembela HAM gitu, karena tetap ya namanya negara pasti menganggap bahwa kritik ataupun upaya dari para pembela HAM ini adalah sebagai bentuk perlawanan, yang sebenarnya ya perlawanan ini adalah ya bikin negara untuk lebih baik kan sebenarnya gitu, tapi selalu dianggap berseberangan gitu. Nah di Asia itu sebetulnya ada satu negara yang sudah menerapkan peraturan terkait soal perlindungan pembela HAM, itu di Mongolia. Jadi Mongolia itu sudah punya secara spesifik gitu ya aturan soal perlindungan dan juga pengakuan atas pembela HAM. Nah, mereka itu mengikuti turunan dari Deklarasi Universal terkait soal pembela HAM atau Human Rights Defenders, yang dimana aturan di dalamnya terkait soal bagaimana mekanisme perlindungan, respon cepat dan lain sebagainya, terus pengakuan terhadap kerja-kerja pembela HAM. Sebetulnya hampir sama dengan apa yang tertulis di Undang-Undang PPLH yang tadi Bang Dawei sebutkan ya, soal pembela lingkungan. Bahwa pembela lingkungan tidak boleh dipidana ataupun digugat secara perdata ketika mereka memperjuangkan lingkungan yang bersih dan sehat. Waktu di kasus saya juga kita pakai nomenklatur itu, pasal itu spesifik gitu, tapi sayangnya memang ternyata dalam praktiknya kejaksaan, PN, terus udah gitu juga kayaknya di kepolisian apalagi gitu ya, mereka tuh seperti nggak ngerti gitu soal penerapan dari peraturan-peraturan itu yang sebetulnya memang nggak spesifik nih ngomongin soal pembela HAM gitu ya, tapi itu kan bisa membantu kita-kita yang memperjuangkan hak-hak kita gitu. Tapi ternyata kayak SKB soal penerapan UU ITE aja misalkan itu juga nggak diterapkan secara baik gitu di dalam tiga lembaga penegak hukum tersebut gitu, karena dianggap bahwa bahkan yang paling keliru adalah bilang pembela HAM juga bisa melanggar HAM. Nah itu udah bingung tuh, kayaknya harusnya dihukum diajarin kan Bang ya, kalau orang yang melanggar HAM itu ya vertikal gitu, duty bearer-nya gitu, dan masyarakat nggak bisa melanggar HAM. Nah itu adalah beberapa cerita-cerita lucu sebetulnya dari yang saya hadapi gitu. Nah selain itu juga nyambung dari yang Bang Dawei bilang, dari berbagai macam regulasi nasional sebetulnya memang penting ya untuk menyebutkan apa itu definisi pembela HAM di dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM. Itu paling penting gitu, termasuk di situ bisa diturunkan gitu kan menjadi soal aturan terkait perlindungan, pencegahan atas kekerasan terhadap pembela HAM dan lain sebagainya. Yang dimana sebetulnya Komnas HAM itu kan udah punya SNP pembela HAM, dan itu sangat membantu sebetulnya untuk teman-teman yang berhadapan dengan hukum gitu ya, ketika mereka sedang membela hak asasi manusia. Namun lagi-lagi sayangnya para aparat penegak hukum ini kadang-kadang bilang, oh itu di bawah undang-undang, jadi nggak bisa diberlakukan. Mereka tidak mengikat secara legal gitu, dianggapnya SNP itu tidak terlalu mengikat secara legal loh. Tapi kan argumentasinya adalah Komnas HAM ini adalah lembaga negara yang harus direkognisi ketika juga mereka mengeluarkan aturan, ya kan? Nah, jadi SNP ini akan jauh lebih baik kalau misalkan itu tadi bisa dikembangkan menjadi aturan secara nasional gitu ya, untuk bisa mengakui kerja-kerja pembela HAM dan juga melakukan berbagai macam tindakan ya Bang ya, maksudnya jadi lebih kuat gitu. Karena sayang, maksudnya SNP pembela HAM ini adalah ibarat kata salah satu amunisi buat kita-kita yang kerja di lapangan gitu, tapi sayangnya belum banyak yang mengetahui, termasuk di masyarakatnya juga. Padahal itu bisa berlaku tidak hanya untuk orang-orang yang bekerja di bidang HAM,
tapi juga di bidang lingkungan, anti korupsi gitu kan, itu juga bisa diberlakukan, masyarakat adat dan lain-lain. Jadi apalagi kalau misalkan tadi udah ada konsorsiumnya gitu antara Komnas Perempuan sama LPSK gitu, karena saling berkelindan kan emang tiga lembaga ini gitu. Jadi harusnya sih negara gak punya alasan gitu untuk tidak mengakui, dan mestinya memang si kejaksaan, kepolisian gitu, dan juga Mahkamah Agung yang sering kali ada kasus-kasus kriminalisasi kayak gini juga aware gitu terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat sekarang ini gitu. Mantap. Jadi bangga saya Bang, SNP Pembela HAM ternyata. Iya, karena dulu kita yang dorong juga. Oke, nah untuk Happy Humans nih yang mau tahu apa sih itu SNP Pembela HAM dan gimana cara dapatnya, bisa secara free ya Bang Dawei. Iya. Happy Humans bisa download langsung di website Komnas HAM atau di data HAM Komnas HAM. Oke deh. Nah, kemudian tadi kan juga sudah di-spill sama Bang Dawei kalau misalkan Mbak Fathia satu di antara para pembela HAM juga yang pernah mendapatkan surat pelindungan pembela HAM dari Komnas HAM tuh Mbak Fathia. Nah, aku mau nanya sebenarnya apa itu berpengaruh nggak sih atau berdampak nggak sih terhadap kerja-kerja di bidang hak asasi manusia Mbak Fathia gitu? Karena adanya si surat pelindungan sebagai pembela HAM ini gitu. Nah itu tadi pas ketika di sidang kasus itu pencemaran nama baik itu kan kita berikan itu sebagai salah satu bukti ya kan, untuk diperlihatkan di sidang. Terus jaksanya malah ngomong gini, itu kan cuma sertifikat biasa doang, semua orang juga bisa ngeluarin gitu. Jadi kayak sebetulnya lagi-lagi ini soal awareness gitu ya, soal pengetahuan dari para aparat penegak hukum yang sebetulnya kalian tuh mau tahu apa enggak sih? Itu kan soal mau apa enggak, bukan tidak mampu atau mereka tidak punya kemampuan untuk paham soal isu itu. Tapi memang mereka nggak mau tahu aja, intinya gitu. Jadi keabsahan dari surat sebagai pembela HAM itu bukan berarti bahwa itu tidak berguna gitu ya. Saya mau bilang itu ada gunanya karena pada akhirnya itu akan sangat membantu pada proses misalkan mengakses rumah aman ketika ada ancaman yang lebih parah gitu ya, atau misalkan untuk berkomunikasi dengan sesama aparat ataupun lembaga pengawas negara bahwa misalkan kayak LPSK nih saya udah dapat surat perlindungan dari Komnas HAM, bisa nggak saya mengakses rumah aman misalkan, atau mengakses perlindungan dalam bentuk lain seperti kompensasi dan lain sebagainya untuk keluarga misalkan gitu. Itu bisa. Tapi untuk berhadapan dengan hukumnya dan ketika itu adalah dengan kepolisian, jaksa dan juga PN gitu ya, ataupun pengadilan, mereka bakal menganggap bahwa ya apa itu surat apa, mereka nggak mau tahu aja, mereka tutup kuping dan tutup mata untuk ngelihat bahwa ya udah emang kenapa kalau misalkan lo pembela HAM gitu. Jadi kayak emang disepelein aja sebenarnya, emang nggak mau tahu aja gitu loh. Jadi yang perlu disadarkan itu sebetulnya mau sebanyak apapun aturan kita ya, tapi yang perlu disadarkan dan juga diberi pengetahuan serta pemahaman yang lebih dalam itu ya aparat penegak hukumnya gitu. Dan misalkan Komnas HAM nih kan suka ngasih pelatihan ataupun kayak penyuluhan terhadap aparat-aparat penegak hukum gitu. Sepertinya memang pasca pelatihan-pelatihan itu harus ada evaluasi dan monitoringnya apakah sama mereka diterapkan apa enggak, karena di banyak kasus terutama di daerah-daerah yang terpencil gitu ya, misalkan kayak di Kupang atau di timur Indonesia, di desa-desa dan lain sebagainya, mereka boro-boro ngerti gitu soal itu. Jadi kayaknya memang nyasarnya harus ke spektrum yang lebih luas gitu. Kayak ke daerah-daerah. Jadi gregetan gak sih Bang? Padahal kita untuk mengeluarkan surat pelindungan pembela HAM itu nggak langsung proses ketik-ketik print, enggak ya Bang? Itu kita saya nungguin berapa lama? Betul, karena jadi dari kan Komnas sendiri, coba gimana Bang prosesnya di Bang untuk bisa? Ya kan kita ada peraturan Komnas tentang tata cara pemberian pelindungan terhadap human rights defender. Nah yang pertama kan kita harus pastikan dulu apa betul yang bersangkutan itu adalah human rights defender. Berarti kan kita harus lihat jejak ya, rekam jejak dari yang bersangkutan. Kemudian yang kedua tadi konsistensi tadi ya, kita juga lihat bahkan bukan hanya apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan, bahkan kita juga minta keterangan dari pihak-pihak yang lain. Untuk mendukung bahwa memang yang bersangkutan itu memperjuangkan
hak asasi manusia, mengakui universalitas dari HAM, dan dalam berjuang itu tidak menggunakan kekerasan dan lain sebagainya. Barulah kemudian keluar surat keterangan bahwa yang bersangkutan adalah human rights defender. Betul. Dan surat ini kan bisa digunakan untuk berbagai keperluan ya. Tetapi tadi bisa jadi karena memang kalau di persidangan itu dari pihak kejaksaan itu kan sebagai penuntut. Penuntut berarti kan mereka ingin membuktikan tuduhan yang mereka sampaikan gitu ya. Artinya mereka tidak, peluang mereka untuk mengakui bahwa yang bersangkutan itu tidak bersalah misalnya kan kecil ya. Tetapi kan surat ini juga bisa digunakan untuk meyakinkan hakim, sehingga hakim juga bisa memberikan pertimbangan hukum bahwa yang bersangkutan itu adalah pembela HAM, human rights defender yang memang harus diberikan juga perlindungan kepada mereka, harus diakui juga hak-haknya. Jadi sedikit banyak memang keterangan ini penting, artinya berguna, dan memang kita sadar betul bahwa yang dilakukan Komnas HAM itu bukan misalnya bebasnya Mbak Fathia dan Mas Haris itu ya, bukan semata-mata karena kerja Komnas, karena di situ juga banyak pihak yang terlibat gitu. Tapi saya kira ini salah satu saja, dan kuncinya memang ketika ada kasus semacam ini harus kita rame-rame advokasi bersama-sama gitu. Nggak cukup hanya dengan satu lembaga seperti Komnas HAM gitu ya, karena yang dihadapi ini kan kekuatan yang besar gitu loh. Dan mereka sudah punya suatu sistem yang seolah-olah kalau ada orang yang mengkritik itu seolah-olah tadi ada stigma melawan pemerintah. Padahal bukan itu kan. Jadi kalau kita misalnya mengkritik ada seorang pejabat publik misalnya, kemudian bukan berarti kita bukan berarti kita melawan pemerintah. Mungkin kita melihat pejabat publik itu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Berarti kan sebenarnya kita mendukung negara, mendukung pemerintah agar aparatnya itu lebih clean and clear, lebih baik, yang patuh terhadap berbagai aturan kan gitu. Nah itu kan seperti itu tujuannya. Tapi seringkali kan kita dianggap ini ke orang ngeritik pemerintah, ini ke orang melawan pemerintah. Padahal mereka ini kan membela hak asasi manusia agar supaya kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat atau pemerintah itu bisa sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat, sesuai dengan yang dikehendaki oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, hanya saja memang gini, terkait isu human rights defender ini seringkali kan selalu dikaitkan dengan persoalan hak sipil dan politik ya Mbak Fathia ya. Padahal ini kan sebenarnya banyak juga. Tadi misalnya terkait lingkungan hidup. Kemudian ada yang orang berjuang terkait dengan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan yang kalau mereka tidak perjuangkan juga bisa bahaya gitu. Misalnya contoh sekarang orang lagi rame nih terkait dengan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Suruh nyari kerja di negara lain. Bahkan ada yang suruh. Nah, mereka yang menyuarakan ini bisa jadi juga akan dianggap, misalnya ada yang menagih janji pemerintah yang katanya bisa menyediakan lapangan kerja. Ternyata kan taunya lapangan padel yang dibikin. Iya lagi. Kan gitu kan. Nah, padahal ini kan urusan pekerjaan nih, hak atas pekerjaan gitu. Tapi bisa jadi mereka malah dapat serangan balik atau bahkan mengalami kriminalisasi karena dituduh mencemarkan nama baik. Nah yang gini-gini sehingga juga kita harus perhatikan misalnya alat yang digunakan untuk kriminalisasi itu apa, misalnya undang-undang ITE gitu kan. Ini juga yang perlu kita juga cermati agar supaya alat ini tidak selalu digunakan untuk membungkam orang-orang yang mengkritik pemerintah. Apalagi ini misalnya ancamannya itu jauh lebih tinggi dan memungkinkan mereka yang dituduh melanggar undang-undang ITE itu dimungkinkan untuk ditahan misalnya. Kan orang bersuara menyuarakan aspirasi banyak orang malah dipenjara kan gitu. Ironis sekali gitu kan.
Nah, ini yang saya kira perlu kita sampaikan kepada bukan hanya kepada pemerintah ya, tetapi juga ke semua termasuk dari legislatif ya, untuk memperhatikan jangan sampai aturan-aturan itu malah bisa digunakan untuk menyerang human rights defender gitu. Apalagi kalau undang-undangnya dibikinnya diam-diam mulu. Nah, itu dia. Tahu-tahu tengah malam. Iya. Atau tiba-tiba ada jadi. undang baru. Iya, tiba-tiba. Aduh, jadi takut ya. Bisa kan itu muka aku di blur. Nggak apa-apa. Oke, tapi aduh menarik banget, tapi karena waktu juga nih yang memisahkan kita, Ciela. Aduh. Mungkin nanti ada podcast pembela HAM sesi 2 gitu ya, Pak ya. Salah. Nah, langsung aja nih untuk pesan ke Happy Humans nih Bang Dawai. Apa sih yang bisa Happy Humans berikan atau kontribusi apa sih yang bisa dilakukan walaupun kecil gitu, tapi untuk isu pembela HAM ini? Atau ada nggak sih tips dan triknya nih dari Bang Dawai selaku pembela HAM dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut gitu Bang? Coba Bang. Iya, untuk Happy Human ya, generasi muda yang sekarang waktunya masih panjang ya, mungkin bisa menjadi tetap bisa menjadi human rights defender gitu ya, bercita-cita lah menjadi human rights defender dalam artian kita menggunakan waktu kita untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, dan juga ikut menyuarakan bila ada pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan di sekitar kita, dan juga bekerja untuk masyarakat gitu ya. Nah, dengan cara itu mungkin kita bisa memberikan nilai yang lebih bermakna bagi kehidupan kita sendiri dan juga bagi masyarakat serta negara gitu. Terkait dengan mungkin ada tantangan ketika kita menjadi human rights defender, misalnya ketika kita menyuarakan kebenaran, saya kira banyak orang juga akan bersama-sama mendampingi, ikut membela, termasuk Komnas HAM ya. Kita akan tetap berusaha untuk melindungi. Jadi oleh karena itu tetap semangat dan ayo memanfaatkan waktu yang ada untuk terus berjuang untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan dan menegakkan hak asasi manusia gitu. Mantap, terus berjuang, jangan takut, ada Bang Dawai, ada Mbak Fathia yang menemani kalian. Oke, kalau dari Mbak Fathia sendiri pesan untuk Happy Humans nih, dan atau pesan untuk negara nih, siapa tahu si Pak L itu nonton nih. Gitu. Apa sih harapan Mbak Fathia selaku pembela HAM, khususnya perempuan pembela HAM dalam pelindungannya seperti apa gitu harapannya ke negara nih Mbak Fathia? Kalau untuk ke negara sih sebenarnya simple aja ya. Kalau misalkan gampang baper, nggak usah jadi pejabat negara. Karena ya konsekuensi logis jadi pejabat negara tuh dikritik ya kan. Namanya negara demokrasi, itu sah-sah aja ketika masyarakatnya mengkritik. Justru kalau masyarakatnya masih banyak yang mengkritik, harusnya pemerintah itu bersyukur. Bahagia, diperhatikan. Betul, karena masih banyak yang merhatiin bagaimana masa depan dari bangsa ini gitu. Dan orang-orang generasi mudanya juga masih banyak yang peduli gitu atas apa yang harus dilakukan sama negara ini gitu kan. Nah, kalau buat teman-teman muda juga gitu ya, sebetulnya yang sekarang ini aktif dan juga kan seringkali anak-anak muda itu kan dijadikan tokenism doang gitu ya, sama negara lah atau sama ya banyak pihak lah ya, dianggap bahwa melibatkan anak muda tuh penting gitu, tapi padahal mereka dilibatin cuma buat pelangap-pelongo doang, diem-diem doang, jadi staf sus doang gitu. Baru dipanggil. Betul, pemilu doang tiba-tiba dipanggil kesana kemari gitu kan. Tapi sebetulnya justru orang-orang muda ini punya peran yang cukup penting dan melibatkan mereka itu adalah urgent gitu. Jadi bukan kebutuhan tapi adalah urgensi yang harus penuhi oleh negara, tidak hanya sebatas checklist meaningful participation, tapi justru ya meaningful participation itu juga termasuk untuk bagaimana mereka bisa mengakomodir dan juga mengkonsiderasi masukan-masukan dari orang-orang muda ini gitu. Jadi orang-orang muda yang sekarang nyari lapangan pekerjaan kayak tadi gitu, bukan lapangan padel ya, lapangan pekerjaan itu harus dipenuhi. Ya makanya ketika misalkan orang-orang muda ini bilang kabur aja dulu ke luar negeri, ya karena nggak dapat pekerjaan di sini, gimana? Itu harus bisa dipenuhi oleh negara. Jadi jangan marah gitu kalau tiba-tiba anak-anak mudanya juga berusaha untuk bertahan hidup ke luar negeri. Jangan dianggap nggak nasionalis, karena mereka ya merasa itu adalah sebagai bentuk bagian dari kritik yang harusnya bisa
diperbaiki sama negara gitu. Mantap, oke deh. Terima kasih untuk Bang Dawe dan juga Mbak Fatia atas waktunya dan ngobrol-ngobrolnya kita pada hari ini. Oke, Happy Humans, terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Tangga Perasa, apa rasamu terhadap rasaku. Kalau Happy Humans ingin memberikan feedback atau saran kepada kami dengan senang hati, kami terima loh sarannya. Happy Humans bisa mengirimkan email ke tanggaprasa@komnasham.go.id atau melalui live chat di website tanggaprasa.komnasham.go.id setiap hari kerja jam 1 sampai jam 3. Kemudian jangan lupa untuk terus ikuti media-media sosial Komnas HAM, Instagram @komnas.ham, X @komnasham, FB Komnas HAM, dan YouTube Komnas HAM. Oke deh kalau gitu. Bye-bye Happy Human semuanya. Sampai jumpa di podcast-podcast Ruang Tangga Perasa lainnya. Bye-bye.